Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada materi manusia ini. Yang pertama, pengertian dan hakikat manusia, tahapan penciptaan manusia, fase-fase pertumbuhan manusia dalam Al-Quran. Pengertian manusia dalam bahasa Indonesia biasanya disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Dalam ilmu mantik disebutkan al-insan hayawanun natiq, bahwa manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kata. Yang pertama al-bashar, an-nas, dan al-insan. Pengertian manusia dalam kata al-bashar, manusia sebagai makhluk biologis, ditegaskan dalam Al-Imran ayat 47 bahwa manusia makhluk biologis di sini diartikan bahwa manusia itu membutuhkan makan, minum, berjalan, dan lain sebagainya. Kata Anas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 240 kali, yang mengandung pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial dengan karakteristik tertentu. Sedangkan kata al-ins atau insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Di sini manusia mengandung pengertian sebagai mempunyai sifat-sifat psikologis dan spiritual, di mana sifat-sifat spiritual di sini bahwa setiap manusia itu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, manusia yang satu sudah merasakan bagaimana nikmatnya beribadah, sudah merasakan bagaimana membutuhkan ibadah kepada Allah itu adalah menjadi suatu kebutuhan, sedangkan yang lainnya masih merasakan bahwa itu adalah sebuah beban, sehingga lalai dan tidak mau melaksanakan ibadah. Setiap orang mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda. Selanjutnya, tahapan penciptaan manusia. Di sini dibagi 2. Yang pertama, penciptaan Adam. Adam adalah manusia pertama. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan telah aku ciptakan manusia dari saripati tanah. Selanjutnya, penciptaan manusia dalam konteks reproduksi. Maksudnya di sini adalah dalam proses pernikahan seperti manusia pada umumnya, ya. Ada ibu, ada ayah yang nantinya akan mempunyai seorang keturunan seperti itu. Selanjutnya, fase-fase pertumbuhan manusia menurut Al-Qur'an. Tahapan yang pertama, nutfah. Nutfah di sini adalah percampuran antara sel sperma laki-laki dan ovum perempuan. Yang selanjutnya adalah tahapan talqih. Talqih di sini adalah perkawinan antara keduanya. Yang kedua, tahapan proses pembentukan yaitu alaqah. Alaqah segumpal darah. Selanjutnya mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Selanjutnya adalah pembentukan tulang dan daging. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan perkembangan sebelum masa kelahiran. Selanjutnya, apa sih tujuan hidup manusia? Sebagai manusia, kita harus mengetahui
siapa penciptanya dan harus mengetahui siapa sih sebenarnya kita sebagai manusia dan apa tujuan hidup kita. Nah, disitulah fungsi agama. Tujuan hidup manusia tiada lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa kita bekerja, kita kuliah, kita belajar? Nah, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Selebihnya mendapatkan karir yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang bagus, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah muta'adiyah. Ibadah mahdhah adalah ibadah langsung hubungannya kepada Sang Pencipta. Ibadah manusia langsung kepada Allah dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan ibadah muta'adiyah adalah ibadah antara manusia dengan manusia lainnya. Biasa disebut sebagai muamalah ma'annas, ya, hubungan baik kepada sesama manusia. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai manusia ciptaan Allah, tidak hanya harus berbuat baik kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bertakwa, yaitu menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tetapi kita juga harus berhubungan baik kepada sesama manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.